Kenapa sih jutaan orang Sunda bisa pindah agama jadi Islam dalam waktu sekejap setelah kerajaan Pajajaran runtuh? Ini bukan cuma soal pergantian kekuasaan, tapi sebuah momen transformatif yang mengubah total wajah peradaban Tatar Sunda. Ini adalah kisah tentang bagaimana bencana alam, strategi politik, dan kejeniusan budaya bersatu, melahirkan identitas Sunda yang kita kenal sekarang. Runtuhnya Pajajaran pada tahun 1579 seringkali dilihat sebagai kekalahan militer. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, kerajaan ini sebenarnya sudah rapuh dari dalam. Bayangkan, antara tahun 1480 sampai 1510, Jawa Barat diguncang serangkaian bencana dahsyat. Letusan Gunung Patuha dan Tangkuban Parahu menghancurkan lahan-lahan pertanian yang jadi sumber makanan utama. Belum lagi gempa bumi hebat dari sesar Cimandiri dan Lembang yang merusak istana dan bangunan suci. Dalam kepercayaan Sunda kuno, kemakmuran alam itu tanda bahwa raja direstui dewa. Jadi, ketika bencana datang bertubi-tubi, disusul gagal panen dan kelaparan, rakyat mulai berpikir, wah, jangan-jangan raja kita sudah kehilangan restu langit. Krisis kepercayaan ini membuka pintu bagi sistem nilai baru yang ditawarkan para pendakwah Islam. Dari luar, tekanan juga makin kuat. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten dan Sunda Kelapa jatuh ke tangan Kesultanan Islam. Pajajaran yang tadinya kaya raya dari perdagangan lada, tiba-tiba terisolasi di pedalaman. Ekonomi merosot, kekuatan militer melemah. Usaha Raja Surawisesa buat aliansi sama Portugis pun gagal total. Jadi, ketika Maulana Yusuf dari Banten datang menyerang pada tahun 1579, Pajajaran sudah tidak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana jutaan orang Sunda bisa serentak memeluk Islam? Jawabannya ada pada strategi yang luar biasa cerdas dan berlapis. Pertama, lewat jalur struktural. Setelah menaklukkan Pajajaran, Maulana Yusuf tidak membabat habis para bangsawan Sunda. Sebaliknya, para elit ini dibujuk untuk masuk Islam. Dalam budaya Sunda yang sangat patuh pada pemimpin, kalau seorang menak atau bangsawan pindah agama, seluruh rakyat di bawahnya akan ikut. Ini yang disebut fenomena bedol desa, satu desa pindah keyakinan bareng-bareng demi menjaga keutuhan sosial. Kedua, lewat transformasi pendidikan. Dulu, pusat pendidikan Sunda ada di Mandala atau Kabuyutan, tempat para pertapa belajar. Para wali, khususnya Sunan Gunung Jati, dengan cerdik mengubah mandala-mandala ini menjadi pesantren. Kurikulumnya diganti dengan Al-Quran dan ilmu fiqh, tapi yang paling penting, pesantren terbuka untuk semua orang, bahkan rakyat jelata yang sebelumnya tidak bisa sekolah. Ini menciptakan gelombang intelektual baru di pedesaan dan memberikan martabat baru bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, terjadi juga penghapusan literasi lama. Naskah-naskah Sunda kuno yang dianggap tidak sejalan dengan Islam banyak yang dimusnahkan. Aksara Sunda kuno digantikan dengan aksara Arab Pegon. Ini secara efektif memutus ingatan generasi baru dari masa lalu pra-Islam mereka, dan mengisi memori kolektif dengan narasi-narasi baru yang berbingkai keislaman. Tapi, perubahan ini tidak terjadi lewat paksaan semata. Justru, jalan yang paling efektif adalah melalui seni dan budaya. Para pendakwah tahu, untuk menyentuh hati orang Sunda, Islam harus berbicara dalam bahasa keindahan yang mereka fahami. Wayang golek jadi media dakwah paling populer. Para dalang, yang seringkali juga ulama, menyisipkan ajaran tauhid ke dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Pusaka sakti Jamus Layang Kalimasada, misalnya, diartikan sebagai dua kalimat syahadat. Kekuatan terbesar bukanlah kesaktian, tapi kesaksian pada keesaan Tuhan. Tokoh Semar pun digambarkan sebagai cerminan para wali, penasihat bijak yang membumi. Di dunia sastra, muncul genre wawacan, yaitu puisi naratif yang bisa dinyanyikan. Kisah-kisah Nabi, rukun Islam, sampai etika sehari-hari disadur ke dalam format wawacan. Ajaran Islam tidak lagi terasa asing, tapi sudah jadi bagian dari hiburan dan kekayaan sastra masyarakat. Yang paling menarik adalah bagaimana mitologi digunakan sebagai jembatan psikologis. Untuk membuat masyarakat nyaman memeluk Islam tanpa merasa mengkhianati leluhur, lahirlah narasi-narasi baru. Mitos Prabu Siliwangi, raja terbesar Pajajaran, tidak diceritakan kalah perang, tapi beliau moksa atau menghilang secara gaib karena tidak mau berperang melawan rakyatnya sendiri yang sudah memilih Islam. Jadi, orang Sunda bisa tetap bangga pada leluhurnya yang tak terkalahkan,
sekaligus nyaman dengan identitas barunya. Lalu ada legenda Kian Santang, putra Siliwangi yang disebut-sebut masuk Islam setelah berkelana hingga ke Mekah. Mitos ini membuat Islam terasa bukan sebagai agama dari orang asing, tapi justru dibawa oleh pangeran mereka sendiri. Inilah yang disebut pribumisasi Islam. Hasil akhir dari semua proses ini adalah terbentuknya sebuah identitas yang sangat kuat, Sunda Teh Islam. Menjadi orang Sunda berarti menjadi seorang Muslim. Falsafah hidup Sunda seperti Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh pun dianggap selaras dengan ajaran ukhuwah dalam Islam. Islam bukan lagi sekadar bungkus, tapi sudah menjadi jiwa bagi masyarakat Sunda. Tentu, tidak semua menerima perubahan ini. Masyarakat Baduy adalah contoh sisa-sisa pengikut Pajajaran yang memilih mengisolasi diri untuk mempertahankan ajaran Sunda wiwitan. Keberadaan mereka menjadi bukti hidup dari kompleksitas sejarah ini. Proses Islamisasi juga mengubah wajah fisik dan ekonomi Tatar Sunda. Pusat peradaban bergeser dari pedalaman ke pesisir. Maulana Yusuf membangun sistem irigasi canggih untuk pertanian sawah, mengubah total pola agraris dari ladang berpindah. Struktur sosial pun jadi lebih modern, dengan munculnya kampung-kampung profesi seperti pengrajin besi, tembikar, dan para pedagang dari berbagai bangsa. Jadi, keruntuhan Pajajaran dan Islamisasi di tanah Sunda bukanlah sekadar cerita penaklukan, melainkan sebuah proses transformasi peradaban yang kompleks dan jenial. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah identitas baru lahir dari perpaduan krisis, strategi, dan kearifan budaya. Sebuah identitas yang terus hidup dan membentuk karakter masyarakat Sunda hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah dan budaya menarik lainnya.